Halo, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah, sekarang greenhouse saya sudah berhasil diperbaiki. Pencahayaannya pun sudah saya tambah, jadi sedikit lebih terang kalau malam hari di sini. Oke, malam kali ini saya ada sedikit mau ngebahas masih masalah tentang hama dan penyakit. Penyakit sih terutama yang mau saya bahas malam ini ya. Kalau kemarin kan eh, saya bahas tentang penyakit yang ada dalam greenhouse. Terus pengendaliannya bagaimana. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit kalau ini tentang habit atau kebiasaan dari hobis yang salah dalam menangani hama dan penyakit tanaman. Nah, menangani hama penyakit pada tanaman sebetulnya hampir sama dengan menangani hama penyakit pada manusia atau pada hewan. Hal pertama tentunya adalah pencegahan lebih baik daripada mengobati. Itu yang pertama, sehingga sanitasi kebun harus diperhatikan, kemudian kesehatan tanaman melingkupi syarat tumbuhnya juga mesti diperhatikan. Nah, faktor yang lain ketika tindakan kuratif terpaksa harus dilakukan. Kuratif yaitu tindakan penyembuhan, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika tanaman kena penyakit. Yang pertama adalah kita harus kenal apakah penyakitnya sangat menular atau tidak. Contoh penyakit yang tidak menular, penyakit fisiologis. Penyakit fisiologis diantaranya kekurangan unsur hara, baik makro atau mikro, maka itu tidak menular. Tapi gejalanya bisa serupa, karena kebetulan misalkan menggunakan media tanam yang sama, tanamannya sama, maka misalkan bisa kompak beberapa tanaman menunjukkan gejala kurang nitrogen, atau kurang kalsium, atau kurang boron, dan lain-lain. Jadi itu diantaranya ya, kalau penyakit fisiologis dia tidak menular. Kemudian yang kedua, kita harus tahu penyakit yang menular, apakah menularnya itu melalui vektor. Vektor itu ada apa ya, agen penularannya, atau penularannya langsung melalui udara atau tanah. Makanya dalam ilmu penyakit tanaman dikenal di tanaman yang namanya soil-borne disease atau airborne disease, tanaman penyakit yang menular lewat tanah atau menularnya lewat udara malah. Contoh yang menular lewat tanah itu fusarium. Jamur fusarium itu dia menular lewat tanah. Artinya sporanya bisa menempel dan menyebar itu melalui media tanam. Lalu yang kedua, ada yang menyebarnya lewat udara. Serangan jamur Phytophthora misalkan atau Erwinia itu sporanya menyebar lewat udara. Kalau di Aglonema itu busuk pelepah atau busuk hitam pada daun yang disebabkan oleh antraknosa. Maksudnya disebut penyakit antraknosa. Penyebabnya adalah jamur Coletotrichum gloeosporoides. Itu juga dia airborne disease. Bakteri pada Epipremnum, pada Philodendron, pada Rhaphidophora, Anthurium yang disebabkan oleh maksudnya penyebab penyakit apa nyebutnya ya, busuk di tepian itu penyebabnya bakteri Xanthomonas dieffenbachiae. Ada yang disebut juga Xanthomonas anthurii. Itu menyebarnya juga lewat udara. Nah, biasanya yang menyebar lewat udara ini yang paling sekali cepat menyebar, baik di greenhouse ataupun di luar. Tapi dalam greenhouse tuh lebih, karena kondisinya lebih lebih nyaman buat dia, maka lebih cepat penularannya. Kemudian kalau yang menular lewat tanah itu, kalau kita pakai pot, dia sedikit lebih lambat penularannya, karena biasanya menular entah lewat percikan, atau kalau kita mencampur media tanam
tanpa sengaja media tanam yang terpapar sporasi jamur atau bakteri kita gunakan dan kemudian lupa dikontrol, akhirnya kemudian menginfeksi tanaman yang lain. Kalau yang lewat soilborne, maksudnya yang mekanismenya soilborne disease biasanya tidak secepat yang airborne disease. Nah, kemudian sekarang kita balik. Setelah kita kenal bagaimana mengendalikannya. Hal yang pertama yang salah dalam pengendalian hama penyakit adalah panik. Karena panik kemudian membuatlah larutan semua dicampur jadi satu. Nah, itu kesalahan yang pertama, mencampur semua bakterisida, fungisida, insektisida, entah apa lagi sida-sida yang lain itu dicampur jadi satu. Ini nggak boleh, ya. Ada dua penyebabnya. Ada dua alasannya kenapa nggak boleh. Yang pertama, boleh jadi saling menetralisir. Ya, yang pertama. Yang kedua, tanpa sadar konsentrasinya akan naik berkali-kali lipat. Ini yang paling berbahaya. Contoh gini misalkan. Ini umum ya, ketika orang lupa dengan pelajaran kimia atau mungkin emang nggak paham ya tentang konsentrasi. Ya. Jadi misalkan ada obat konsentrasinya adalah dosisnya adalah 2 ml per liter dengan volume semprot misalkan biasanya kalau dibungkus sih per hektar tuh ada yang 14 liter, ada yang 30 dan lain-lain. Kita sekarang bicara konsentrasinya adalah dosisnya adalah 2 ml per liter. Nah, karena orang ini panik, maka dia ambillah misalkan 5 atau 6 jenis cairan pestisida. Kemudian masing-masing dia campurkan 2 ml per liter ke dalam 1 liter wadah. Apa yang terjadi kemudian? Konsentrasinya bukan lagi menjadi 2 ml per liter, tetapi 10 ml per liter. Itu pun kalau ditakar dengan benar. Ya. Walhasil yang terjadi adalah tanamannya bisa mati karena kebakar. Ya, overdosis dia. Itu kesalahan yang pertama, mencampur semua obat. Kesalahan yang kedua adalah tidak menakar dengan benar. Tidak memiliki alat takar, ya, entah itu timbangan atau alat ukur volume. Kalau yang praktis, kita bisa menggunakan misalkan punya kalau kita minum obat batuk kan suka ada itu cupnya, dan cupnya itu ada takarannya 5 ml atau 10 ml. Kita bisa pakai itu sebagai penakar praktis, ya. Itu bisa dipakai. Nah, kalau tidak terbiasa menggunakan alat takar, maka kecenderungan tanaman menjadi overdosis itu sangat-sangat mungkin terjadi. Akhirnya ya tanamannya jadi sakit, ya, karena overdosis. Sama dengan manusia. Misalkan kita nih disuruh sama dokter minum obat batuk 3x1. Sekali minum 1 sendok makan misalkan. Kemudian minum antibiotik 3x1 atau 4x1, biasanya tiap 6 jam ya, 1 butir. Terus kita mikir, daripada berkali-kali minum, sekaligus aja minum dalam satu waktu. Jadi minum harusnya 3x1 menjadi 1x3, 4x1 menjadi 1x4. Ya, sembuh enggak, masuk UGD ya yang ada. Nah, tanaman juga sama. Kalau kita gegabah, mencoba menyembuhkan dengan gegabah, yang ada bukannya sembuh, malah kemudian tambah parah. Jadi itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama tidaklah mencampur semua jenis bahan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan alat takar yang benar, gitu loh. Nah, kesalahan yang ketiga adalah tidak menggunakan safety procedure. Nah, teman-teman harus ingat ya, harus hati-hati bahwa semua pestisida adalah karsinogenik, bahkan termasuk yang organik sekalipun, ya. Bagaimanapun itu racun, ya. Hati-hati. Selalu gunakan masker, gunakan sarung tangan, cuci bersih semua alat setelah digunakan. Jangan sampai terpapar. Begitupun tangan. Walaupun kita pakai sarung tangan, kita pakai masker, begitu selesai menyemprot atau menyiram, maka ganti baju,
cuci tangan ya, bilas wajah dan lain-lain, semua kulit yang terbuka harus dibersihkan ya. Agar kita juga aman ya. Jangan sampai kita nyembuhin tanaman orangnya sakit gitu loh. Nah, itu yang ketiga, tidak menggunakan safety procedure ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, saya notice ada 4 kesalahan sih biasanya umum terjadi. Hanya mengobati yang sakit saja, sementara yang sakit masih ada di tengah-tengah yang sehat. Nah, ini juga salah. Kalau hanya mau mengobati yang sakit saja, maka harus punya satu area karantina ya. Jadi misalkan kemarin tuh saya punya apa ya, widuri putih yang sakit ya. Nah, widuri putih masih di situ tuh, masih di tengah-tengah itu ya. Kalau saya nggak mau mengkarantina dia, saya tetap ada di sana ya, beserta si Helena, beserta si ada Moonlight dan lain-lain. Maka seluruh tanaman yang ada di meja ini harus saya berikan obat yang sama. Tujuannya agar tidak menyebar penyakit yang lain-lain. Nggak boleh misalkan si widuri putih kita taruh misalkan di tengah-tengah apa yang murah. Oh, ini ada sekelompok Bicroy di sini. Ya, ini tanaman yang aglonema yang murah. Kita taruh dia di sini, kemudian hanya si widuri putih yang kita obati, Bicroy-nya enggak. Apa yang terjadi kemudian? Sporasi jamur boleh jadi pindah ke si Bicroy. Bicroy-nya mungkin nggak kenapa-kenapa, dia tidak terganggu, dia sangat-sangat resisten. Bicroy-nya kan luar biasa kuat daya tahannya ya, dia nggak kenapa-kenapa, nggak sakit. Tapi bukan berarti kemudian jamurnya nggak ada, bukan berarti kemudian spora jamurnya nggak ada di situ. Spora jamurnya ada di situ dan menunggu untuk menyebar ke tanaman yang lain gitu. Jadi kalau kita tidak punya tempat karantina ya, terpaksa nih misalkan mau diletakkan di tengah-tengah tanaman yang sehat, maka seluruh tanamannya harus diberikan obat yang sama meskipun yang sehat ya. Kenapa? Karena khawatir sporanya sudah menyebar ke tempat yang lain. Jadi jangan hanya gunakan fungisida atau bakterisida atau insektisida hanya pada tanaman yang sakit saja, kecuali kita punya tempat karantina. Kalau kita punya tempat karantina yang letaknya terpisah dan aman dan punya penyekat yang aman dari tempat kita memelihara tanaman-tanaman yang lain, maka boleh kita hanya mengobati tanaman yang sakit tersebut. Oke teman-teman, itu ada 4 poin tadi yang mungkin paling sering saya temukan tentang kesalahan orang dalam menangani hama penyakit ya. Jadi yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan mencampur semua bahan jadi satu, karena nggak tahu nih sakitnya gara-gara apa ya, apakah gara-gara jamur, gara-gara bakteri. Terlebih ada yang bilang, oh kalau aglonema kena virus kan, entahlah penyakit macam-macam gitu kan. Akhirnya semua obat dicampur jadi satu gitu loh. Plus dia lupa ilmu kimianya gitu kan, sehingga begitu mencampur dia lupa bahan-bahannya, ternyata dosisnya meningkat gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang kemudian jangan serampangan dalam mencampur. Harus gunakan alat takar yang praktis tapi benar ya. Jangan pakai ilmu kiralogi ya. Tahu nggak ilmu kiralogi? Ilmu kiralogi itu alat ukurnya kirameter namanya. Satuannya kira-kira gitu. Ya kalau kiraloginya menggunakan alat takar masih nggak apa-apa deh. Tapi kalau nggak ada alat takarnya itu yang berbahaya. Kemudian yang keempat tadi meletakkan tanaman yang sakit di tengah-tengah tanaman yang sehat, tapi yang diobati hanya sakit saja. Maka itu nggak boleh ya, harus semuanya diobatin gitu. Nah kemudian satu lagi, ada sebetulnya bahan organik, ini masih tentang dosis ya. Ada sebetulnya bahan organik di sekitar rumah kita yang bisa dipakai sebagai bahan preventif, yaitu sabun cuci piring atau sabun mandi yang cair. Biasanya saya lebih suka pakai yang itu, plus essential oil. Boleh pakai minyak kayu putih, boleh pakai kalau punya yang lain juga boleh dipakai, misalkan punya minyak dari jeruk atau dari sereh dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk penolak serangga ya. Juga
untuk mengendalikan jamur dan bakteri pada tahap awal. Nah, gimana mencampurnya? Saya biasa menggunakan dosis 3 sendok makan minyak kayu putih plus 2 sendok makan sabun cuci piring ya. Kemudian saya larutkan dalam 2 liter air. Gimana teknik melarutkannya? Saya siapkan wadahnya dulu. Saya masukkan airnya sebanyak 2 liter, baru saya masukkan minyak kayu putih dan sabunnya. Saya aduk sampai rata, baru dimasukkan ke dalam alat penyemprot. Kesalahan yang sering terjadi adalah langsung dimasukkan alat penyemprot tanpa diletakkan dalam wadah dulu. Kemudian yang dimasukkan pertama adalah sabun dan minyak kayu putihnya, baru kemudian mengisinya dengan air. Apa yang terjadi kemudian? Pastinya berbusa dong. Dan busanya begitu nyampe di permukaan alat semprot tadi, botolnya itu, kita matikan airnya. Kita lupa bahwa yang nyampe di permukaan cuma busanya. Ya. Larutannya masih di bawah. Dan volume mungkin cuma sepertiga. Artinya konsentrasinya naik 3 kali lipat. Begitu kita semprot, daun bisa kuning semua. Ini pernah kejadian. Saya pernah menyampaikan teknik ini di sebuah forum di grup Facebook ya, yang mengikuti langkah-langkahnya dengan benar berhasil mengusir jamur, bakteri, bahkan hama pada anggrek spesies, pada tanaman-tanaman hias yang lain termasuk mawar dan lain-lain. Tapi pernah ada kejadian, ada orang yang salah, dia mencampur dengan cara yang salah, yaitu memasukkan terlebih dahulu minyak dan minyak essential oilnya dan waktu itu bukan minyak essential oil, minyak goreng ya, minyak goreng, karena lagi itu untuk mengendalikan kutu putih pada daun. Tetap aja sama, konsentrasinya naik 3 kali lipat karena dia masukkan itunya dulu, dia masukkan minyak dan sabunnya dulu ke dalam wadah. Sebentar nih, ada saya punya, nah dia nih ke dalam wadah ini ya. Kemudian baru diisi air gitu. Nah, begitu busanya nyampe di ujung sini, dia berhenti. Dia lupa, airnya baru sepertiga. Jadi akhirnya konsentrasinya naik 3 kali lipat. Begitu disemprot ke tanaman hiasnya, setengah hari lah, nggak nyampe sehari, daunnya kuning semua, terbakar. Komplain lah dia di komen. Kalau saya tanya, coba jelaskan bagaimana cara pencampuran bahan-bahannya, barulah ketahuan salahnya di mana. Nah, oke, jadi itu ya teman-teman ya, malam kali ini saya bahas sedikit tentang metode praktis dalam kesalahan yang sering terjadi dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Oke, ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang. Terima kasih.